Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski dengan NIM 4112101017. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Pada slide ini menjelaskan pengenalan tentang bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh wilayah Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi, diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk penyiaran di media elektronik dan digital. Sebagai negara dengan tingkat multilingual teratas di dunia, mayoritas orang Indonesia bertutur dalam bahasa daerah atau bahasa suku mereka sendiri. Bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin dalam pidatonya pada saat Kongres tersebut. Pada slide ini menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Sejumlah prasasti berbahasa Melayu kuno dari Kerajaan Sriwijaya ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu menyebar ke berbagai tempat di Nusantara dari wilayah yang strategis untuk pelayaran dan perdagangan. Pada awalnya, istilah tersebut merujuk pada wilayah Kerajaan Melayu yang merupakan bagian wilayah Pulau Sumatera. Namun seiring berkembangnya zaman, istilah Melayu mencakup wilayah geografis tidak hanya merujuk pada Kerajaan Melayu, melainkan negeri-negeri di Pulau Sumatera. Bahasa Melayu kuno yang berkembang di Sumatera memiliki logat O yang digunakan pada Melayu Jambi, Minangkabau, Kerinci, Palembang, dan Bengkulu. Dan kita masuk pada slide apa itu literasi. Nah, di sini dijelaskan literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Namun seiring berkembangnya zaman, literasi tak hanya soal membaca dan menulis. Literasi juga diartikan sebagai kemampuan berbicara, berhitung, memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, memahami dan menggunakan potensi kemampuan diri. Kini ungkapan literasi memiliki banyak variasi, seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Hakikat berliterasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam 5 verbal. Memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Kesemuanya merujuk pada kompetensi dan kemampuan atau kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan membaca ataupun menulis. Nah, di sini dijelaskan literasi bangsa, yang dimana rendahnya literasi merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa. Literasi rendah berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Minat baca juga menjadi kriteria untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu negara. Di beberapa negara maju, kualitas pendidikan didorong oleh tingginya minat baca siswa. Seperti di Italia, minat baca dibiasakan sejak dini, yakni sekolah dasar. Hal ini berbanding terbalik dengan anak-anak Indonesia yang memiliki minat baca yang sangat rendah, dan hal tersebut berpengaruh pula pada kualitas pendidikan di Indonesia. Minat baca yang rendah di Indonesia melalui riset yang bertajuk pada World's Most Literate National Rank dilakukan oleh Central Connecticut State University. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dan 61 negara soal minat baca. Dilihat dari pemeran-pemeran negara soal minat membaca, eh, selalu ramai dikunjungi oleh banyak anak yang antusias membaca. Penyebab rendah minat dan kebiasaan membaca itu karena kurangnya akses, terutama untuk masyarakat Indonesia yang berada di daerah terpencil. Pada pegiat literasi
melihat bahwa minat baca orang Indonesia cukup tinggi, tapi itu potensi yang belum mewujud jadi perilaku atau kebiasaan dan budaya. Nah, di sini dijelaskan penyebab orang Indonesia kurangnya literasi. Kebijakan yang pertama, kebijakan pemerintah sangat penting untuk mendongkrak pergerakan-pergerakan baru untuk membangkitkan literasi di Indonesia. Minimnya kegiatan literasi yang melibatkan pelajar dan masyarakat umum, sedikitnya organisasi yang bergerak di bidang literasi yang mampu meningkatkan budaya baca di lingkungan masyarakat. Dan yang kedua, rendahnya kesadaran orang tua akan pendidikan. Orang tua yang peduli pada pendidikan akan membiasakan anaknya sejak dini untuk rajin membaca, pergi ke perpustakaan, rajin membelikan buku, dan mengajaknya bermain di dunia literasi. Berbeda dengan orang tua zaman sekarang, mereka lebih suka membelikan anak-anaknya permainan dengan tujuan agar mereka terhibur. Namun, justru hal tersebut menghambat perkembangan pola berpikir anak. Kurangnya tanggapan dari lembaga pendidikan, sekolah dan pengajar merupakan salah satu elemen penting untuk mendorong tumbuhnya minat baca dalam diri anak. Dari Munaf 2002 menyatakan bahwa dalam menumbuhkan minat baca erat sekali hubungannya dengan perpustakaan, sehingga seharusnya sekolah memaksimalkan fungsi perpustakaan tersebut sebagai tempat untuk meningkatkan budaya literasi di lingkungan sekolah. Nah, di sini dijelaskan dampak fundamental dari rendahnya literasi masyarakat, di mana yang pertama, rendahnya budaya literasi menjadi sebab ketidaktahuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, meluasnya kemiskinan karena budaya literasi rendah menjadi sebab rendahnya kompetensi dan lemahnya akses ekonomi. Dan yang ketiga, tindakan kriminal atau kejahatan menjadi konsekuensi logis dari pendidikan yang rendah dan kemiskinan yang tidak berujung, sehingga norma dan nilai kehidupan pun diabaikan. Dan yang keempat, rendahnya produktivitas kerja karena tanpa dukungan budaya literasi yang memadai, maka ilmu pengetahuan yang gagal diubah menjadi kreativitas yang produktif. Dan yang kelima, rentannya sikap bijak dalam menyikapi informasi. Akibatnya hoax dan ujaran kebencian mendominasi kehidupan dan media sosial. Nah, di sini dijelaskan atau ditulis solusi mengatasi masalah literasi, yaitu di mana merekrut dan meningkatkan kualitas guru sejalan dengan kesepakatan Muscat Agreement. Seluruh pelajar dididik oleh guru-guru yang memenuhi kualifikasi, terlatih secara profesional, memiliki motivasi, dan mendapatkan dukungan. Dan yang kedua, mengatasi masalah gizi sedini mungkin. Peningkatan anggaran pendidikan tanpa perbaikan gizi anak ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan kecerdasan dan prestasi belajar. Dan yang ketiga, membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan terutama penyediaan listrik, perpustakaan, lab komputer, dan akses terhadap internet. Dan yang keempat, memasukkan kembali buku bacaan wajib ke dalam kurikulum untuk menjamin ketersediaan buku bacaan bermutu. Dan di sini saya mengambil referensi dari CNN Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2023 pada bulan Februari tanggal 13, yang dimana saya mengambil pengertian literasi, jenis, dan manfaatnya. Dan yang kedua, saya mengambil dari website Script. Di sini saya mengambil apa itu pengertian bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Dan yang ketiga, saya mengambil dari website Sevina, di mana dijelaskan di situ literasi menurut para ahli, tujuan, manfaat, dan jenis literasi. Dan yang terakhir, saya mengambil referensi dari ensiklopedia, di mana dijelaskan itu apa itu bahasa Indonesia. Dan sekian presentasi bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.